Shalom. Ada sukacita? Pasti ya. Bapak Ibu, silakan memberikan senyuman kepada saudara kita di samping sambil menyampaikan Tuhan Yesus lahir. Ya, terima kasih. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh sampai pada akhir tahun 2024 ini dan masuk dalam perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita semuanya ada saat ini juga karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan ibadah Natal kita pagi ini dengan satu pujian, selamat datang Yesus Tuhanku. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Yesus, Sang Anak Allah, yang sudah lahir bagi kami, yang boleh kami rayakan di pagi hari ini. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Kami datang kepadamu. Kami rindu suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Tenangkan hati kami, layakkan kami Bapa. Dan biarlah melalui perayaan ini, hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal sudah lahir bagi kami. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai, mari berhimpun. Ialah dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat disilakan dulu. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Gloria, Pos Jemaat Benowo. Disilakan.
Dan pembuka ibadah kita pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sudah datang dan tinggal di dalam kita. Ini adalah anugerah Natal buat kita. Mari kita sambut Sang Juru Selamat Natal dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosa. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah Engkau menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Jemaat, dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang pada Tuhan. Kita mengaku atas setiap salah dan dosa kita. Ia yang sudah lahir buat kita. Ia sudah menyelamatkan kita. Dan Ia pula yang akan mengampuni segala salah
dan dosa kita. Jemaat dipersilakan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal yang sudah lahir bagi kami. Kelahiran-Mu memberikan anugerah terbesar dalam hidup kami. Tiap di balik anugerah itu Tuhan, ada banyak hal dan kesempatan yang kami lakukan sadar maupun tidak, sengaja ataupun tidak. Kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami seringkali, bahkan berulang-ulang kali, mendukakan hati Tuhan, hati sesama kami, hati orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan hati orang yang mencintai kami. Ini kami Bapa umat-Mu, datang sujud di bawah kaki salib-Mu, memohon pengampunan dari-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Di dalam satu nama, nama yang agung, Yesus Kristus Sang Bayi Natal, kami berdoa dan memohon. Amin. Walau dosamu merah, dosamu merah akan putih dan bersih. Dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah berkemisi, kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Bersama-sama dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib.
Jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudaraku, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut berita anugerah ini. Anugerah senantiasa, anugerahnya yang besar dan melimpah atas hidup kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan pujian anugerah terbesar. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian solo dari Nanda Grazia. Silakan.
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tiba waktunya bagi kita bersama untuk merenungkan firman Allah. Mari sekarang kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena hari ini kami masih hidup dan kami dapat merayakan Natal. Terima kasih untuk sebuah kesempatan mengenang kebesaran hati Allah, kebaikan hati Allah, cintamu yang dalam kepada kami manusia berdosa. Dan kami merindukan ketika hari ini kami merenungkan sabdamu, Roh Kudus membantu kami untuk mengingat betapa kami dicintai Allah dan bagaimana seharusnya kami meresponinya. Tuhan, kami bersama berdoa memohonkan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, masing-masing kami, supaya dengan segala keterbatasan kami, pergumulan kami bersama dapat memahami firman-Mu, dan kami berkata iya kepada firman Tuhan karena kami mau menghidupinya. Menolong hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada Natal hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Allah berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh karena seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Natal ini tema kita adalah merayakan anugerah Natal. Tema kita adalah merayakan anugerah Natal. Saya permisi tanya, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Saudara ketika merayakan Natal? Mempersiapkan Natal dan merayakannya. Mungkin ibu-ibu berpikir harus ada kue gitu ya. Ada kastengel, ada nastar, ada kue semprit. Padahal nggak ada yang sempritin. Mulai bolu, cake, sampai tart. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak berpikir, oh kalau Natal harus ganti kaos kaki baru yang ada gambar tongkat gembala. Saya tidak tahu. Tetapi pada umumnya ketika kita merayakan Natal, yang ada di benak kita adalah ingatan-ingatan tentang apa yang terjadi di dunia, secara khusus di Bethlehem ketika Yesus lahir di muka bumi. Next slide. Maaf, pointernya ketelisur. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk merenungkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dengan secara khusus memperhatikan beberapa ayat saja, saya ingin mengajak kita melihat dulu catatan Natal dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Apa yang dicatat oleh Matius dan Lukas itu sesuatu yang sangat visual, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang mensejarah dalam dan mudah dimengerti dalam pemikiran manusia. Bagaimana tidak? Pada Natal dalam catatan Matius dan Lukas, kita mendapat nama dua orang yang saat itu sudah bertunangan, namanya Yusuf dan Maria. Bertunangan pada tradisi Yahudi itu setara dengan pernikahan. Jadi kita punya dua tokoh yang kita bisa mengimajinasikannya. Ada seorang laki-laki dengan wajah yang lembut, ada seorang muda perempuan kira-kira umurnya 13 sampai 15 tahun yang cantik, dan dia mengandung, berjalan menuju kota Bethlehem. Ada sesuatu yang kita bisa pikirkan saat memikirkan Natal berdasarkan Injil Matius dan Injil Lukas. Ketika kelahiran itu terjadi, kita juga bisa mengingat, kita punya sangat banyak gambar
bahwa ada bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kalaupun sekarang tidak musim mengirim kartu Natal, toh masih saja ada gambar dalam bentuk soft copy yang memuat gambar Yusuf dan Maria, ada bayi Yesus yang dibungkus atau dibebat dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Ada gambar malaikat yang menyapa para gembala dan berkata, jangan takut. Hari ini aku membawa kabar baik bahwa Yesus itu lahir. Jadi kalau Natal di kepala kita itu ada malaikat-malaikat, kalau Natal di kepala kita itu ada gembala-gembala. Kita tidak hanya mengingat malaikat yang memberitahu gembala tentang kelahiran Yesus, tapi ketika bayi itu lahir, dikatakan langit dipenuhi dengan bala tentara surgawi, kata lain untuk malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang Allah. 2 tahun kemudian, ada orang Majus dengan memandang bintang di timur berjalan menuju Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara Natal dalam konteks Injil Matius dan Injil Lukas, di kepala kita itu gampang, maaf pakai kata yang agak kurang cocok, gampang atau kita lebih mudah mengimajinasikan karena ada tokoh-tokoh yang bisa kita pikirkan. Apakah itu bernama manusia, benda-benda, bahkan malaikat, bahkan juga domba-domba. Nah, itu sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Slide selanjutnya. Di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu baca 1000 kali Yohanes pasal 1 sampai ayat 1 sampai 14, nggak akan ketemu domba, nggak akan ketemu Maria dan Yusuf, nggak akan ketemu kain lampin, palungan, gembala-gembala malaikat. Tidak. Di dalam Injil Yohanes, Natal dibicarakan dengan cara yang amat sangat berbeda. Jadi kalau kita membahasakan, menyimpulkan dengan istilah yang lebih mudah, mungkin seperti ini. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas, Natal itu dibicarakan secara konkret, visual, dan mudah dicerna dengan akal manusia. Karena ada hal-hal yang bersifat fisik yang kita mudah mengenalinya. Nah, dalam Injil Yohanes itu tidak ada. Ayat 1a membuka Injil itu pada pasal 1 dengan berkata, pada mulanya adalah firman. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya, ketika pertama kali membaca Injil Yohanes, saya bertanya, saya tidak tahu kalau itu konteksnya Natal pada waktu itu. Saya bertanya, ini apa? Pada mulanya adalah firman. Apa kait mengaitnya dengan Natal? Sehingga kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman adalah sebuah statement yang sangat kuat yang mau memberitahukan Natal itu anugerah. Kita bisa memahaminya ketika memeriksa apa yang dicatat pada bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Salah satu yang saya masukkan, yang saya sertakan adalah catatan dalam Kejadian 1 ayat 1. Di sana dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kalimat dalam Yohanes 1 ayat 1a, pada mulanya adalah firman. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Yang dilakukannya adalah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata pada mulanya yang dipakai di dalam Injil Yohanes itu bahasa Yunani, sama maknanya dengan pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa kepentingannya kita memperhatikan kesamaan itu? Jadi ketika dikatakan pada mulanya Allah, dan kemudian pada mulanya adalah firman, yang hendak dikatakan oleh Yohanes dalam Injilnya adalah bahwa firman itu adalah Allah. Slide selanjutnya. Jadi firman itu menunjuk pada Yesus
dan firman itu berada dalam kekekalan. Ketika Natal itu adalah anugerah, yang kita harus pahami adalah bahwa Yesus yang lahir seolah dalam ketidakberdayaan di kanan Betlehem, Dia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang lahir di kandang Betlehem dalam rupa seorang bayi yang secara jasmani tidak berdaya, itu adalah Allah. Saya mau memakai sebuah contoh yang saya pernah memakainya dengan satu harapan ini memudahkan Bapak Ibu Saudara mengingatnya. Mungkin sekitar ketika itu saya masih muda, saya mengajar di sekolah teologi di Batu di Institut Injil Indonesia. Pesawat masih sangat sulit, kereta api belum bagus, jadi kalau pulang ke Jakarta saya naik bus 14 jam. Bus itu seperti kendaraan umum pada umumnya, ada sekian seat di sebelah kiri saya dan ada sekian seat tempat duduk di sebelah kanan saya. Saya duduk di deretan sebelah kanan bagian dalam, di lorong. Jadi saya bisa noleh kiri, kanan, bisa noleh kiri. Nah, yang sejajar dengan saya, satu bangku di depannya, duduklah seorang perempuan berbaju putih. Agak sulit ditebak, apakah dia perawat, apakah dia bidan. Kalau dokter bukan, model baju dokter nggak gitu. Atau apakah dia seorang babysitter. Tapi mungkin karena nggak sempat ganti baju, naik bus pakai baju putih rumah sakit. Di tengah perjalanan, perempuan yang di sebelahnya itu memangku bayi, mengangkat bayinya dan bilang, titip anak saya dulu ya. Lalu ibu itu ke toilet. Selesai ke toilet, kembali ke tempat duduknya, anaknya nggak diambil. Dia duduk dengan baik-baik, si perempuan muda berbaju putih itu dititipin anaknya. Dan perempuan muda itu bilang, Bu, ini anakmu. Dan ibu itu menjawab, mau dibayar berapa? Kamu kan suster, kamu kan babysitter. Pangku anak saya, nanti saya bayar. Perempuan itu yang berbaju putih dengan sangat marah. Dia berdiri, bayi yang tidak bersalah itu diangkat dengan cengkeraman yang kuat, dihempaskan di pangkuan ibunya dengan satu kalimat teriakan, aku bukan babysitter, aku perawat. Sebagai seorang yang mengajar, saya dengan cepat berpikir, apa ya bedanya? Menjelaskan, aku bukan babysitter, aku perawat. Oh, masa sekolahnya itu beda. Untuk jadi babysitter mungkin bisa 3 bulan. Untuk jadi perawat itu minimal 3 tahun dan mungkin menjadi 5 tahun. Ketika seorang punya satu kedudukan yang lebih terhormat, diturunkan, perawat dianggap babysitter, enggak terima. Jadi sekarang saya mau mengajak kita berpikir dengan contoh itu. Yesus yang lahir ke dunia dalam rupa manusia. Bahasanya mungkin tidak terlalu baik, tapi saya katakan casingnya itu manusia. Manusia yang bisa ngantuk, manusia yang bisa lapar, manusia yang bisa capek. Dia yang adalah Allah dengan segala kesempurnaannya ada di dalam kekekalan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu memberitahu kita Yesus ada di dalam kekekalan. Dia tidak berpermulaan. Dia ada sejak kekekalan. Jadi tidak ada permulaan yang kita bisa pahami. Dan di dalam kekekalannya itu sekarang pada Natal, pada waktu itu Dia bersedia datang ke dunia dalam rupa manusia. Slide ya, oke. Dan ini penegasan dari ayat 1b, Yohanes 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin besar yang saya mau kita taruh di hati. Saya mencermati sejak kalimat pertama di awal ibadah kita sampai tadi Gracia menyanyi berdasarkan Yohanes 1. Ada kecenderungan manusia untuk berpikir Natal itu adalah kisah tentang kelahiran Yesus di dunia tanpa memikirkan lebih jauh yang datang ke dunia itu siapa. Bukan tidak mau,
Tetapi untuk pikiran kita itu butuh satu usaha mencerna, satu usaha memikirkan yang lebih panjang. Jadi lagu pada umumnya berdasar pada Matius dan Yohanes dan Lukas, dan sulit menumpukan lagu-lagu itu pada Injil Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Natal pertama yang saya ingin kita tahu baik-baik di hati, Dia yang lahir di kandang itu adalah Allah. Dia nggak ribut soal saya di sekolah sekian tahun kok dianggap cuma sekolah segini. Dunia itu mengukur hidup dengan kehormatan. Satu kali saya dengan salah satu teman di gereja KTP, masih pakai sepatu sih, tapi pakai jeans. Saya masih pakai blazer, teman ini pakai t-shirt. Masuk di satu toko yang mahal, itu penjaga tokonya memandang kami dengan ekor mata yang sinis sekali. Mungkin dipikir mukanya nggak punya uang kok masuk toko mahal. Dunia itu mengukur derajat dengan lapis-lapis, ada kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Yesus itu Allah, tapi Dia mau datang ke dunia demi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau saya pikir-pikir, kok Tuhan segitunya ya? Kenapa Dia mau membela kita manusia berdosa? Kalau bukan karena Dia mengasihi kita. Izinkan saya pakai ejaan lama. Dia mencintai kita, bahwa Dia menaruh hatinya kepada kita supaya kita menemukan cara keluar dari dosa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya tentang Natal, apa sih Natal itu? Itu adalah nas pembuka tadi, karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah, kata begitu besar yang digunakan itu sebuah istilah yang tidak bisa diukur. Sebuah kebesaran hati yang sangat dahsyat, yang mencintai kita supaya kita tidak binasa. Jadi kalau kita berpikir tentang Natal, mari kita berpikir, Dia yang lahir di kandang Betlehem itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Menegaskan itu, next slide. Oke, yang tadi aja, yang sebelumnya. Ini memberi gambaran saja. Bapa itu Allah, anak dalam hal ini Yesus itu Allah. Kita tidak bicara dulu tentang Roh Kudus. Ini skema Tritunggal. Tetapi yang saya mau menegaskan betapa Natal itu adalah anugerah, karena seperti Bapa adalah Allah, Yesus itu adalah Allah. Secara hakikat Dia adalah Allah, meskipun secara pribadi Allah Bapa berbeda dengan Yesus dan berbeda dengan Roh Kudus. Saya mau mengatakan ini untuk kita sungguh-sungguh menaruh di hati kita. Segitunya Allah mencintai kita. Dia yang bukan sekedar perawat berijazah melawan babysitter yang hanya bersertifikat 3 bulan. Dia sungguh-sungguh tidak terbandingi antara dirinya keberadaannya dengan kita. Tetapi Dia rela datang ke dunia demi menyelamatkan kita. Dan caranya adalah lahir ke dunia dalam rupa manusia. Slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal dalam Injil Yohanes, Yesus yang lahir di kandang Betlehem adalah Allah. Yesus yang lahir di kandang Betlehem adalah Allah. Slide selanjutnya. Sekarang mari kita mengambil waktu sejenak. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan jika Yesus yang lahir di kandang Betlehem itu adalah Allah? Tadi saya mau mulai dengan mengatakan kalau Natal kita mungkin pikir makanan, hiasan Natal, mungkin ada yang satu keluarga pakai baju seragam, yang suami istri kapelan. Sekarang mari kita berpikir ketika kita tahu yang lahir di kandang Betlehem itu adalah Allah. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara pikirkan tentang
Bolehkah bertanya dan mendapatkan jawaban? Yang mengangguk Pak Ferry berarti Pak Ferry yang jawab. Pak, apa yang Pak Ferry pikirkan? Jika Yesus yang lahir di kandang Bethlehem itu adalah Allah, apa yang Pak Ferry? Allah datang dalam kerendahan. Allah datang dalam kerendahan. Jadi ada sebuah proses merendahkan diri yang levelnya itu nggak bisa di level di dunia ini. Karena itu tadi, dia Allah dalam kekekalan, mau lahir dalam rupa manusia dengan keterbatasan yang amat sangat. Susah nggak rendah hati? Menjadi seorang yang rendah hati, yang merendahkan diri, susah atau susah? Susah, karena nggak ditawari gampang. Susah atau susah? Tidak mungkin itu gampang. Jadi kita punya sesosok figur yang adalah Tuhan kita tentang kerendahan hati. Dia membela kita dengan sedemikian berkorban dalam kerendahan hati yang sangat besar supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi kalau Natal ini kita bersikukuh mempertahankan sebuah harga diri dan tidak mau menjadi rendah hati, itu cocok atau tidak? Sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Pokoknya saya tidak akan bisa memaafkan dia karena dia melukai hati saya sekian kali, dihitung mungkin sudah lebih dari 3 kali. Tetapi Natal berarti melembutkan hati karena Tuhan yang mengasihi kita merendahkan diri sedemikian rupa supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Satu suara lagi, perempuan, kaum wanita. Jujur ini saya cari Bu Emi di mana? Tadi suaminya, sekarang istrinya. Bu Emi, di manakah engkau? Ah, itu di belakang kelihatan. Ayo, Bu Emi itu panggil saya kakak, saya panggil Emi karena kami dulu satu sekolahan. Ayo Bu, menurut Ibu apa yang Ibu pikirkan ketika Yesus yang lahir di kandang Bethlehem itu ternyata adalah Allah? Boleh rembuk sama anaknya. Kalau Femi mau bantu bersuara atas nama Mama Emi boleh. Adakah jawaban? Seingat saya Bu Emi suaranya waktu sekolah dulu cukup kencang. Silakan. Masih rembukan sama anaknya. Kak Ani menunggu Dek. Lagi soalnya. Ya, Soalnya diulangi lagi. itu soalnya ini kami anak sekolahan. Apa yang Bu Emi pikirkan jika Yesus yang lahir di kandang Bethlehem adalah Allah? Tadi Pak suami bilang itu tentang kerendahan hati. Bagaimana Yesus bersedia merendahkan diri sedemikian rupa. Sesuatu yang dalam kehidupan kita tidak mudah mempraktikkannya. Kalau bagi Bu Emi, apa yang Bu Emi pikirkan tentang Yesus yang lahir dalam rupa manusia itu adalah apa? Kasih, tentang kasih. Terima kasih Bu. Ya, Allah begitu mengasihi kita. Dia rela merendahkan diri sedemikian rupa karena Dia mengasihi kita. Kalau tadi saya katakan ketika Yesus bersedia merendahkan diri demi menyelamatkan kita, kita mengakui bahwa merendahkan diri, rendah hati, salah satu manifestasinya adalah mengampuni. Itu tidak mudah. Itu menjadi bisa dilakukan ketika kita memiliki kasih seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua, slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, Allah itu telah menjadi manusia dan Dia diam
di antara kita. Mormonisme, paham Mormon, itu bilang Yesus itu dilahirkan memang oleh Allah, tapi Allah yang melahirkan Yesus itu dilahirkan oleh Allah yang lainnya lagi. Jadi ngawur gitu ya. Mormonisme, John White pemimpinnya, itu resmi dinyatakan sebagai kesesatan, dan John White itu ditembak mati di Amerika karena dianggap mengacaukan negara dengan ajarannya. Tapi itu secara tidak kita sadari masih berkembang di dalam masyarakat, isu-isu yang mengatakan Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi dia dilahirkan sebagai manusia. Saya pernah berkumpul dengan sekelompok remaja 15-16 tahun. Saya tanya, menurut kamu Maria itu, menurut kalian Maria itu kok mengandung, dikatakan mengandung dari Roh Kudus, itu maksudnya apa? Ada yang jawab, loh Bu, Oma, panggil saya gitu, loh Oma, Maria itu kan suaminya Allah Bapa. Jadi ada cara-cara berpikir yang tidak berdasar pada firman Allah. Kalau mau ditanya itu kedengarannya lucu, itu lucu, tapi itu sesat. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang mau membelokkan bahwa keberadaan Yesus sesungguhnya itu adalah Allah, kita harus melawannya. Dan ada ajaran lain yang bernama doketisme. Doketisme itu bilang begini, Yesus itu Allah yang datang ke dunia, tapi dia itu jadi manusia cuma sewaktu-waktu. Kalau perlu tampil dalam rupa manusia, dia muncul sebagai manusia, nanti kemudian kembali ke habitatnya sebagai Allah. Itu harus betul-betul dinyatakan sebagai penyesatan karena umur Yesus berapa? Ada yang tahu? 33 tahun. Memang Alkitab itu hanya mencatat dia lahir sampai usia 8 tahun dibawa ke Bait Allah. Pada 12 tahun dia dibawa ke Bait Allah. Itu usia transisi dari anak menjadi remaja, dan dia boleh bertanya tentang Taurat di sana. Dan pada usia 30 dia mulai melayani, pada usia 33 tahun setengah dia di sana. Tetapi itu cukup memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu bukan siluman manusia. Dia sungguh-sungguh lahir dalam rupa manusia dan bertumbuh sebagai manusia. Tadi saya menyebutnya, kita tahu Yesus itu pernah haus. Yesus itu pernah lelah, sehingga dalam satu perjalanan dia pernah tidur di atas kasur di sebuah guritan kapal. Yesus itu bisa sedih. Dia punya kemanusiaan 100%, tetapi dia adalah Allah yang juga adalah 100%. Nah, yang menarik untuk kita ketika kita membicarakan kembali tentang anugerah Natal, kalau dikatakan Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, apa yang sesungguhnya harus kita pahami? Next slide. Kata diam, jadi tadi kan kalimatnya itu Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terjemahan sebelumnya kata diam itu diterjemahkan tinggal. Bapak Ibu, ternyata kata diam di antara kita, kata diam itu menunjuk kepada sebuah pendirian kemah atau kemah suci. Jadi kalau dikatakan Allah diam di antara kita, itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak selama-lamanya menjadi manusia, tetapi dia berada di dunia untuk sementara waktu. Kenapa dia berada di dunia untuk sementara waktu? Dia datang untuk keperluan kita. Kemah suci adalah tempat dengan seluruh perangkat yang bermakna. Salah satunya adalah bahwa ada ruang Maha Kudus dan ada ruang yang bisa dimasuki oleh imam dalam jumlah yang lebih banyak. Ada tempat di mana untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu, imam besar pun perlu melakukan kurban supaya dosanya diampuni dan dia layak masuk ke ruang itu. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia menggantikan seluruh peran itu supaya melalui kelahirannya
kita mendapatkan keselamatan atas keberdosaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita bicara tentang Natal, poin besar yang saya ingin kita taruh di kepala kita, yang lahir di kandang Betlehem, itu adalah Allah. Dia merendahkan diri karena dia mengasihi kita. Dan mengapa dia melakukan itu? Karena dia mau menyelamatkan kita. Next slide. Kemah suci dalam perjanjian lama itu adalah tempat di mana Allah tinggal bersama umatnya dan menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika Yesus dikatakan berdiam, dia diam di antara kita, kehadirannya itu selain dia menyatakan kemuliaannya, seharusnya itu membuat hidup kita memuliakan Allah. Karena itu pada ayat yang ke-12, next slide, dikatakan ayatnya salah, minta maaf. Sorry, saya harus membaca dari sini. Ya, ayat 12, saya salah mengetiknya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia itu bertujuan. Dan tujuan ini ditandai dengan kata tetapi, yaitu bahwa kalau kita sudah menerima Dia, kita tidak menjadi sama seperti yang dulu. Karena kepada kita diberikan kuasa untuk hidup memuliakan Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah, maksudnya bagaimana kita hidup berperilaku sebagai seorang yang sudah diselamatkan. Karena itu, next slide. Bagian terakhir menjadi refleksi Natal bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Natal itu adalah tentang Allah yang sebegitu relanya datang ke dunia dalam rupa manusia, bahwa Dia bukan hanya rela datang dalam bentuk atau wujud manusia di kandang Betlehem, tetapi Dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepadanya. Pertanyaan reflektif kita pada Natal ini, atau sebuah kalimat reflektif untuk kita pada Natal ini adalah, pikirkan satu hal yang menurut Bapak Ibu menjadi cara Bapak Ibu menyaksikan bahwa hidup yang kita hidupi itu memuliakan Allah. Supaya mudah saya baca kalimatnya. Refleksi berupa satu perenungan, satu hal yang menyaksikan bahwa hidup saya memuliakan Allah. Maksudnya begini. Jadi kalau kita tahu Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, mengambil keterbatasan, mengambil kerendahan diri karena kasih, dan itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, apa yang bisa saya ubah dari hidup saya? Apa yang saya bisa ubah dari hidup saya supaya setelah hari ini orang melihat hidup saya menjadi kesaksian bahwa saya memuliakan Allah. Saya ingin kita berpikir secara pribadi, berpikir sejenak, bisa mengambil sikap doa. Coba mengingat satu hal dalam hidup kita yang sampai hari ini itu tidak memuliakan Allah. Memikirkan satu hal di dalam hidup secara pribadi, secara personal, yang kita tahu tidak memuliakan Allah. Kalau ditanya apa saja yang tidak memuliakan Allah, oh saya orang Kristen, saya tidak punya relasi dengan Allah karena saya tidak berdoa, saya tidak baca Alkitab, saya mendahulukan kehendak saya dari kehendak Allah. Oh saya melakukan perbuatan-perbuatan yang saya tahu itu tidak cocok dengan Allah, dan kita bisa membuat daftar. Sekarang renungkan dan pikirkan, kalau Allah sebegitu besarnya, besar yang tidak terukur, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, datang ke dunia dalam rupa manusia, apa yang perlu saya ubah? Satu hal saja dari hidup saya, supaya melalui hal itu hidup saya menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Saya ingin memberi waktu pada saat teduh ini
setiap orang berdoa secara pribadi dan bilang sama Tuhan, Tuhan, sesudah kebaktian ini, saya ingin memuliakan Engkau dengan cara A, dengan cara B. Setiap orang bisa berbeda, supaya Natal tidak menjadi kesia-siaan. Karena Allah datang ke dunia dalam keterbatasan demi menebus kita. Jadi kita katakan kepada diri kita, saya tahu dalam hal ini saya tidak memuliakan Allah, padahal saya adalah bagian dari anak-anak Allah. Dan sekarang saya janji sama Tuhan, Tuhan, saya mau berubah dan menyaksikan kemuliaan-Mu melalui hidup saya yang berkenan kepada Allah. Silakan setiap orang mengambil waktu berdoa secara pribadi, nanti saya akan menutupnya di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami pikirkan, Engkau tahu apa yang kami rasakan, dan Engkau tahu apa yang kami lakukan yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu ketika kami memikirkan hal yang tidak kudus dan mulia. Engkau tahu ketika perasaan kami diisi dengan hal-hal yang negatif, yang juga tidak cocok dengan Allah yang begitu besar kasih-Nya. Engkau tahu perbuatan kami yang tidak memuliakan Allah. Ampuni kami, dan sekarang pada Natal ini bersama-sama, sebagai pribadi kami datang kepada Allah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, paling tidak dalam satu hal yang kami berjanji. Kami mau berubah, dan kami mau menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan asmat pujian yang kedua dari paduan suara Gloria Bapak Jemaat Penuh. Silakan.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita perbaharui iman percaya kita kepada Kristus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, sekali lagi kami hendak bersyukur kami boleh merayakan Natal. Ampuni jika bagi kami Natal adalah sebuah kegiatan yang menyibukkan, yang melelahkan, mungkin juga menguras emosi, sehingga ibadah hanya sebuah aktivitas belaka. Padahal Natal begitu berartinya, sebuah anugerah yang sangat besar, bahwa ada Dia yang maha besar, maha terhormat, maha kuasa, kekal, dan maha segalanya, mau datang dalam keterbatasan, supaya Engkau menjadi juru selamat, membayar penebusan dosa kami yang berkenan kepada Allah. Karena itu kami bersama sekarang berdoa, tolonglah kami, supaya ketika Engkau memberi kami hidup hari ini untuk melewati sebuah peristiwa Natal, kami tidak melewatkannya sebagai sebuah kesibukan gerejawi, tetapi kami mengingat kasih Allah yang sangat besar, yang memberi kami kemampuan untuk hidup memuliakan Allah. Dan karena itu biarlah hari ini menjadi titik pijak dalam hidup kami, dengan berkata, Tuhan, saya memenuhankan Engkau di dalam hidup saya dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ampuni kami ketika kami tidak setiawan untuk berelasi dengan Allah, ketika kami tidak berdoa, ketika kami tidak membaca Alkitab, ketika kami beribadah datang ala kadarnya. Ampuni kami ketika kami tidak merindukan pertumbuhan rohani menjadi lebih dekat dengan Engkau, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dan sekarang bersama-sama kami berdoa sebagai orang per orang, sebagai bagian dari anak-anak Allah. Di hadapan Allah kami berkata, Tuhan, tolonglah kami, supaya kami mau melatih diri, mau berjuang, mau bergantung kepada Tuhan untuk memiliki hidup yang berubah dari waktu ke waktu. Karena kami sudah memperoleh penebusan yang menjadikan kami manusia baru yang berkuasa melawan dosa. Dan biarlah Natal menjadi momen di mana kami kemudian meneruskan hidup dan saling menjadi kesaksian. Dan gereja ini menjadi cara yang Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga. Engkau tahu pergumulan mereka, suami, istri, anak-anak. Mungkin ada anggota keluarga lain, oma, opa, mungkin juga ada pembantu atau kerabat yang bersama-sama, siapapun. Hamba berdoa untuk setiap rumah tangga dengan segala pergumulannya. Tuhan, Engkau menolong. Engkau menolong sehingga kami sungguh-sungguh menerima keselamatan. Kami sungguh-sungguh menghidupi sebagai anak-anak Allah yang berkata, Tuhan, saya mau belajar. Kami mau belajar untuk semakin hari hidup kami semakin sesuai dengan firman. Ketika ada di antara jemaat-Mu dalam kesulitan finansial, kesulitan kesehatan, kesulitan emosi karena tekanan-tekanan hidup yang tidak diharapkan, kesulitan apapun, Tuhan, sekarang kami berdoa
Engkau datang membawa damai, dan kami rindu damai Natal memenuhi hati kami, memberi perspektif yang baru tentang kehidupan, mengampuni ketika harus mengampuni, meminta ampun ketika kami harus meminta ampun, mengaku bersalah ketika kami salah, dan berkata kami mau menjadi orang yang lebih cocok, lebih benar seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bersesuaian dengan Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang datang ke dunia untuk menebus kami. Tuhan, kami bersama juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tidak ada kekuatan pada kami untuk menyelenggarakan tanggung jawab Allah yang kudus dan mulia, mengurusi sebuah pertemuan yang bernama ibadah bagi Allah, mengurusi pertumbuhan rohani jemaat yang Tuhan percayakan. Tidak ada kekuatan pada kami untuk melakukannya, karena itu kami bergantung kepada Allah. Hamba menyerahkan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, supaya dengan bersama-sama bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, dengan erat bergandengan tangan dan berkata, Tuhan, kami mau dipakai. Dengan karunia masing-masing, dengan talenta masing-masing, kami mau dipakai untuk memiliki daya yang maksimal bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga biarlah melalui Natal hari ini, bakal jemaat Benowo di tempat ini menjadi kumpulan orang percaya yang semakin menyatakan bahwa Allah itu datang ke dunia, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang maksimal untuk dapat berkarya dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca yang sedang tidak menentu. Ada banyak daerah yang banjir, ada banyak jalan yang putus, ada banyak rumah yang kemudian hancur. Tuhan, ada banyak kesulitan dan mungkin tidak ada yang memperhatikan. Engkau mengenali hati-hati yang terluka karena merasa terabaikan. Kami bersama dari tempat ini berdoa, Tuhan tolonglah. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana hidup ketika harus mengungsi dan ada orang-orang yang rentah di dalam keluarga. Kami berdoa, tolonglah bangsa kami. Kami mendengar perjalanan ke Kediri putus juga karena banjir yang sampai setinggi atap rumah. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan tolonglah. GKI Kutisari dan teman-teman kami di selatan juga mengalami masalah dengan air dan hujan. Dari tempat ini kami pun berdoa, Tuhan tolonglah, supaya pada masa raya Natal ini hati kami bersuka cita dengan damai Tuhan, tidak terkendala oleh kesulitan apapun. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai warga negara. Ketika ada banyak kesulitan, mungkin ada lahan yang kemudian menjadi rusak karena curah hujan terlalu tinggi, banyak kehilangan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan seperti itu, kesusahan, kehilangan seperti itu. Tuhan, tolonglah. Kami memohon pertolongan-Mu karena Engkau Allah yang dapat kami andalkan, Allah yang dapat menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Pemerintahan kami yang baru, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Ada banyak hiruk pikuk penilaian, ada banyak tuduhan, ada banyak sanjungan. Ketika kami tidak paham, kami berserah kepada Allah dan berdoa, Tuhan menolong presiden kami, wakil presiden, para pemerintah yang berada dalam jajaran kabinet. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami rindu supayanya di dalam anugerah Allah, bangsa kami terus-menerus dapat mengalami perubahan, dan kalaupun ada kesulitan, ada hikmat Tuhan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Kami berdoa secara khusus untuk pajak yang naik begitu besar. Orang-orang yang berusaha menjadi sulit, menjadi tertekan. Kami berdoa, Tuhan, supaya tidak ada yang mengambil jalan pintas untuk mempertahankan pendapatan. Tetapi biarlah dengan berserah kepada Allah, karena pemerintah dipilih dan diizinkan oleh Allah. Biarlah kami berserah dan berharap supaya apapun lingkup kerja kami berlaku benar seperti Tuhan menghendakinya. Lagi kami serahkan bangsa dan negara kami menyongsong akhir tahun dengan cuaca yang sulit, dengan perekonomian yang sulit.
Dengan kesehatan yang banyak mengalami gangguan, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau penolong kami yang sungguh. Bersyukur kami boleh menaikkan syafaat kami dengan percaya, karena Tuhan menjawab doa pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan percaya. Amin. Dapat tulisan. Jemaat, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mendasarinya dari Injil Lukas 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus memandang mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jemaat, sebelum kantong persembahan diedarkan, mari bersama-sama kita pujikan "Hai Dunia, Gembiralah". Jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau sudah lahir buat kami, dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal buat kami. Kini di sini, di rumah-Mu yang kudus ini, kami membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, dari umat yang telah Engkau selamatkan.
Biarlah persembahan ini berguna buat pelayanan kami dan untuk kebesaran nama-Mu di bumi. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus membawa kita untuk mengenal, merasakan, dan menyaksikan betapa luar biasanya kasih Tuhan buat kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur dan teruslah kuat di dalam Tuhan. Alam raya berkumandang. Kita berdiri. Kristus telah datang, wartakanlah keajaiban kedatangannya pada seluruh dunia. Jemaat sekalian sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Dan pujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
sejenak Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.